Bacaan Alkitab terambil dari Markus 6 ayat 45 sampai dengan 50. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakar, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia dan berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu dia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti, mereka juga belum mengerti, dan hati mereka tetap degil. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang memeliharanya serta mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita sebelum saya memulai khotbah saya ini, yang fokus kepada Yesus berjalan di atas air, saya mengajak jemaat, Bapak Ibu sekalian, coba kita melihat apa yang menjadi latar belakang kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk menyeberang ke Betsaida. Cerita ini dimulai kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dalam Markus 6, atau kita baca di dalam Matius 14 di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan di Yohanes 6 di ayat-ayat sebelumnya disampaikan bahwa sebelum ini murid-murid ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman. Murid-murid diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Murid-murid diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk membangkitkan orang mati, dan murid-murid diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan di mana mereka berada. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Satu sisi, murid-murid kembali dan menginformasikan kepada Tuhan Yesus bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh, kepalanya dipancung oleh Herodes. Informasi ini menjadi suatu hal bagi Tuhan Yesus dengan melihat bahwa seakan-akan saya menginterpretasi begitu. Seakan-akan bahwa pada zaman Yohanes Pembaptis, orang-orang melihat sosok Yohanes Pembaptis itu sebagai Elia. Orang-orang masyarakat pada saat itu menyatakan bahwa oh, ini dia mungkin orang yang ditunggu-tunggu. Tetapi setelah Yohanes Pembaptis mati, disinilah waktu Tuhan untuk bekerja untuk selamanya manusia. Dan tidak hanya Tuhan melihat itu, tapi orang-orang di sekitar, orang-orang yang berjalan bersama-sama Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus, yang melihat Tuhan Yesus berkarya dalam mujizatnya, juga mereka berbondong-bondong datang ke Tuhan Yesus. Bahkan mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai tokoh untuk melakukan pergerakan terhadap pemerintah Romawi. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mari kita menyendiri. Mari kita pergi ke tempat yang lebih sepi. Akhirnya Tuhan Yesus dan murid-murid naik perahu menuju ke Kapernaum. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata
Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus juga melihat hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Akhirnya mereka berjalan melalui jalan barat menuju ke tujuan Tuhan Yesus dan murid-murid di seberang. Ya, Tuhan Yesus bersama murid-murid naik perahu, tetapi ternyata sudah ditunggu oleh jemaat atau orang-orang yang merindukan Tuhan Yesus, yang menginginkan Tuhan Yesus menjadi tokoh di seberang sana, tempat setibanya Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus merasa riba, sehingga Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengabarkan hal-hal terkait kerajaan Allah kepada mereka. Mereka naik ke atas bukit. Waktu sudah berjalan, ternyata sudah menjelang sore hari, siang menjelang sore, dan mereka belum pada makan. Akhirnya ada murid yang mengatakan kepada Yesus, apakah mereka harus kita kasih makan? Ada yang bilang tidak, Tuhan Yesus bilang tidak. Kalian harus memberi makan mereka. Tuhan Yesus menyuruh Andreas, kalau dalam bacaan di dalam Yohanes, untuk mencari di antara orang-orang yang berkerumun itu, adakah orang-orang yang membawa roti atau membawa makanan atau lauk? Ternyata ada. Ada seorang anak yang membawa roti 5 jelai dan 2 ekor ikan. Kemudian mereka kembali kepada Tuhan Yesus dan akhirnya Tuhan Yesus melakukan mujizat seperti itu. 5.000 orang yang hanya dihitung laki-laki makan sekenyang-kenyangnya. Bahkan dalam catatan Alkitab mengatakan bahwa masih ada 12 bakul yang tersisa. Bapak Ibu, sebagai manusia, sebagai orang-orang yang hadir pada saat itu, sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang hadir pada saat itu, pasti mereka akan takjub melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat yang begitu besar. Dia bisa memberi makan 5.000 orang dan ada kelebihannya juga. Apa yang menjadi respon dia? Kita lihat. Setelah kejadian ini, Bapak Ibu, ini hanya awal saja daripada pekok kita pada saat ini. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Betsaida. Tuhan bilang, kamu pergilah ke sana. Aku akan mengikuti kamu. Itu bahasa mereka. Kemudian, setelah Tuhan melakukan perintah itu kepada murid-muridnya, dia juga menyuruh orang-orang banyak itu untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Karena Tuhan Yesus melihat di situ, dengan Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat, semakin yakinlah orang-orang di situ untuk memaksakan Tuhan Yesus untuk menjadi tokoh pada saat itu, orang Yahudi pada saat itu, untuk melawan pemerintah Romawi. Karena sosok Yohanes Pembaptis telah mati. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang, waktunya belum tiba. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, dan Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk pergi dari situ, karena Tuhan Yesus tidak mau murid-murid terkontaminasi dengan apa yang ada dalam pikiran orang-orang pada saat itu. Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi menuju ke Betsaida. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Tuhan Yesus naik ke bukit dan dia berdoa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah saja, dia memberi waktu, dia memprioritaskan doa dalam kehidupannya, dia memprioritaskan hubungan dia dengan Allah sebagai sesuatu yang menjadi hal utama. Markus 1 ayat 35 mengatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 6 ayat 46 bilang, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Bapak Ibu, Allah yang Maha Kuasa,
Tuhan Yesus yang anak Allah saja, dia masih memprioritaskan doa dalam kehidupan, memprioritaskan hubungan dia dengan Bapaknya sebagai satu hal yang penting dalam kehidupannya. Itu poin pertama. Yang kedua, Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menyeberang, pergi ke Betsaida. Titik. Hanya itu yang terjadi. Apa respon murid-murid pada saat itu? Alkitab mengatakan murid-murid berangkat pergi ke Betsaida. Itu bicara ketaatan yang dilakukan oleh, atau kepatuhan yang dilakukan oleh seorang murid terhadap perintah dari seorang guru. Kita lihat sesudah itu, ternyata perjalanan murid-murid menuju ke Betsaida dengan menggunakan perahu tidak mulus seperti yang mereka harapkan. Catatan Wikipedia mengatakan begini, saya baca dalam Wikipedia bilang bahwa Danau Galilea atau Danau Tiberias itu memiliki panjang 21 km. Dia mempunyai lebar 13 km. Dia memiliki kedalaman 25,6 meter dan kedalaman yang paling tertinggi itu ada di 34 meter. Dengan luas area danau 166 km. Kalau kita bandingkan dengan Danau Toba, ya ada depannya. Danau Toba panjangnya 100 km, lebarnya 30 km, kedalamannya 505 meter. Ini sebagai perbandingan dari kita. Kita lanjut lagi. Perjalanan baru berjalan kurang lebih 2 atau 3 mil. Ya. Kalau kita bicara secara hitungan matematika, 1 mil itu sama dengan 1,6 km. Ya. Berarti kalau bicara 2 atau 3 mil, berarti 3 atau 2 dikali 1,6. Kalau 3 dikali 1,6, berarti kurang lebih jadinya 4,8. Ya Bapak Ibu, 4,8 kilometer. Bayangkan tadi jauhnya, panjangnya Danau Galilea itu 21 km, tetapi yang dilakukan oleh murid-murid sampai dengan jam 3 pagi, Bapak Ibu. Ingat, sampai jam 3 pagi, murid-murid baru menjangkau jarak tadi berapa? 1,6 dikali 3 berarti sama dengan 4,8 km. Berarti masih ada lebih dari separuh jarak yang harus mereka tempuh. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena mereka berhadapan dengan angin saka. Kalau kita lihat apa itu arti daripada angin saka dalam istilah meteorologi, mungkin bapak-bapak yang bekerja sebagai pelaut pasti akan tahu apa itu angin saka atau headwind ya. Angin saka itu adalah angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan benda, berhadapan dengan kapal yang bergerak. Jadi kalau murid-murid bergerak dari utara menuju ke selatan, berarti angin saka itu bergerak dari selatan menuju ke utara. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengasumsikan di dalam pembacaan ini bahwa murid-murid mulai bergerak dari pinggir pantai, pinggir danau itu menuju ke Betsaida itu jam 6 atau jam 7, berarti mereka membutuhkan waktu baru 4,8 km. Mereka membutuhkan waktu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 12, 13, jam 1, jam 2, jam 3. 8 jam Bapak Ibu. Bayangkan, 8 jam mereka bergelut dengan angin saka itu dan mereka hanya bergerak cuma 4,8 km dari tujuan yang mereka tuju adalah 21 km. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata pada saat Tuhan memerintahkan murid-murid pergi ke Betsaida, Tuhan berdoa di atas bukit. Tetapi Tuhan juga berdoa saudara. Tuhan sedang mengamati apa yang terjadi dengan murid-muridnya pada saat itu. Alkitab mengatakan bahwa dalam Markus 6 ayat 48, Tuhan mengambil inisiatif untuk mendatangi
posisi kewalahan. Ya. Ayat 6 dalam Markus 6 dalam ayat 48 mengatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sekal, maka kira-kira jam 3 malam atau jam 3 pagi ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari sini? Pada saat Allah memerintahkan kita untuk pergi ke suatu tempat, Allah bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan dia, dan dia menjaga dan menuntut kita, dia mengawasi kita dalam segala aspek kehidupan kita. Ini harus dipegang. Kejadian berubah. Pada saat Tuhan Yesus mengampiri murid-muridnya dengan berjalan di atas air, tiba-tiba murid-muridnya berteriak. Murid-muridnya berteriak. Kalau kita baca di dalam pembacaan kita di sini, Bapak Ibu, murid-murid ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu, Bapak Ibu. Lalu mereka berteriak karena mereka melihat bahwa sosok Yesus yang sebenarnya adalah Allah, sosok yang datang untuk menolong mereka hanya sebagai seorang hantu, Bapak Ibu. Ayat Alkitab di dalam Markus 6 bagian paling terakhir mengatakan bahwa sebab sesudah peristiwa roti ini mereka belum juga mengerti, hati mereka tetap degil. Ya. Hati mereka tetap degil. Degil, kalau saya bisa mau izin Bu Gembala, saya bisa pakai uraian Bu Gembala dalam tema. Bu Gembala menyampaikan bahwa degil dalam bahasa Yunani artinya puruk. Artinya ditutupi oleh sesuatu yang tebal. Dia tidak kunjung mengerti tentang apa yang ada, apa yang dia pelajari, dia tidak mengerti. Dia kaku, dia beku, dia tertutup. Orang sekarang bilang dia kokoh, dia kepala batu. Itu yang terjadi dengan murid-muridnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang kurang dari murid-muridnya? Bapak Ibu lihat, murid-muridnya hanya ternyata sama seperti orang-orang yang hadir bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang ingin menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Karena mereka hanya cuma mau datang melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak ada bedanya murid-murid pada saat itu dengan orang-orang yang datang mengikuti Yesus. Mereka hanya mengikuti Yesus karena mereka menuntut sesuatu yang ada dalam Tuhan Yesus untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka hanya mau melihat, oh itu ada Yesus di sana. Dia bisa melakukan mujizat. Oh, mujizat seperti apa? Oh iya, benar, dia Yesus. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kita seperti itu? Apakah kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang dikatakan dalam ayat 52, yang dalam pembacaan ini mengatakan murid-muridnya itu tetap degil, Bapak Ibu. Camkan itu dalam kehidupan kita. Lalu kita lihat berikutnya, apa respon Tuhan pada saat murid-murid berteriak bahwa itu hantu. Sebagai seorang guru, sebagai anak Allah, sebagai seorang guru yang memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, dan dia datang kepada murid-muridnya dalam rangka menolong kehidupan murid-muridnya di kala mereka punya masalah, tetapi dia ditanggapi seperti hantu. Bapak Ibu, kalau manusia artinya mungkin sudah kesel. Kalau kita ingin berbuat baik kepada orang-orang, tetapi direspon dengan hal yang negatif, orang merasa, oh, anak mau bikin baik, kita cuma anak mau apa ini. Apa respon hati kita? Pasti tidak. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, saya mencoba menginterpretasi ini bahwa
Jika Tuhan menyuruh murid-murid pergi ke Betsaida, berarti ada maksud tertentu yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan murid-murid. Itu pasti dan amin. Dan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada saat Tuhan melakukan perintah, menyuruh kita pergi ke suatu tempat, pasti Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan kita dalam proses kita menuju ke tujuan yang Tuhan inginkan. Itu yang terjadi dengan murid-murid pada saat menyeberang Danau Galilea. Tuhan Yesus bertanggung jawab. Pada saat murid-murid menghadapi masalah, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, angin sakal itu tidak jauh dari permasalahan yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Pandemi COVID-19 telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Ada orang kehilangan pekerjaan. Ada orang kehilangan harta. Ada orang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, baik itu hubungan keluarga, hubungan suami istri. Ada orang kehilangan orang yang dikasih. Ini semua bagian daripada pandemi COVID ini. Ini semua bagian dari angin sakal yang terjadi dalam kehidupan murid-murid pada saat itu. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan tahu itu terjadi. Dan itu ada di bawah kendali Tuhan. Jika Tuhan memerintahkan kita untuk melewati hidup kita saat ini, Jo Manuel Geroka Tamea, kamu menuju ke jalan yang aku inginkan, berarti Tuhan bertanggung jawab terhadap hidupku. Dia akan menuntun saya, dia akan menjaga saya. Jika saya jatuh, dia akan menjaga saya. Karena dia ingin saya mencapai tujuan yang dia inginkan. Jangan kita seperti murid-murid yang tidak melihat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus kadang-kadang dalam masalah kehidupan kita merasa sendiri, Bapak Ibu. Kita merasa tidak ada orang yang menjaga kita, nggak ada orang yang menolong kita dalam kehidupan kita. Ingat, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengawasi kita dari atas bukit. Tuhan Yesus sedang melihat kita. Tuhan Yesus sedang menunggu waktu yang tepat, di mana Dia harus melangkah, di mana Dia harus melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Jangan pernah kita merasa bahwa kita sendiri dalam permasalahan hidup kita. Karena pada saat Tuhan menuntun kita, pada saat Tuhan memerintahkan kita untuk pergi ke Betsaida, pada saat Tuhan menuntut kita untuk pergi ke depan, Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dan apa yang Allah buat, apa yang Tuhan buat, itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu pada saat itu meresponi murid-murid mengatakan, dia hantu. Tuhan menjawab, tenanglah, aku ini. Tuhan Yesus sedang menggeser fokus murid-murid. Pada saat itu murid-murid sedang berfokus kepada sosok Yesus yang dianggap sebagai seorang yang apa istilahnya, dalam istilah mungkin pemikiran pada saat itu mereka adalah hantu, orang-orang yang punya ilmu atau apapun bentuknya, sehingga membuat mereka takut. Padahal itu Tuhan. Jangan kita menjadi degil. Jangan kita mengandalkan diri kita. Jangan kita mengandalkan apa yang ada dalam diri kita, kekayaan kita, kepintaran kita. Jangan andalkan Tuhan. Pada saat murid-murid mereka-reka, di ayat itu dibilang begini, Bapak Ibu. Di ayat itu, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Di ayat 9, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira. Mengira di sini mengartikan bahwa sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang perkiraan mereka tidak punya data yang konkret untuk bisa menyatakan bahwa itu Yesus atau itu hantu. Apakah itu Yesus? Yang ada di benak mereka adalah hantu. Itu pun atas perkiraan, dan perkiraan mereka tidak benar.
Jangan, Bapak Ibu, jangan kita sebagai manusia mengandalkan diri kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sedang menggereng, Tuhan Yesus sedang membawa murid-muridnya untuk, tenanglah, aku ini. Saya bukan hantu. Aku ini Tuhanmu. Bapak Ibu, berapa banyak kita kadang-kadang menginterpretasikan kehadiran Tuhan sebagai hantu dalam kehidupan kita. Berapa kali jika orang datang menawarkan kebaikan kepada kita, memberikan suatu respon positif terhadap diri kita, kita menanggapi itu dalam kacamata kita yang keliru. Kita melihat bahwa dia ada maksud tertentu. Ketika orang membantu kita, justru kita merasa bahwa dia membantu kita karena dia mau sesuatu dari kita. Dia ingin mendapatkan jabatan dari kita, atau dia ingin menggantikan kita. Bapak Ibu, jauhkan itu dari hidup kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Tuhan Yesus berkata tenanglah. Kata tenang yang dipakai oleh Yesus dalam perikop ini diambil dari bahasa Yunani, yang artinya steril. Yang Yunani steril yang berarti jangan gelisah, jangan gentar, jangan panik terhadap kondisi yang ada. Mazmur 62 ayat 2 dan 3, Mazmur 62 ayat 6 dan 7 bilang begini, Bapak. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak goyah. Pengharapan kita daripada Allah. Ketenangan kalau coba saya mengartikan, orang menjadi tidak tenang karena dia merasa bahwa ada kekuatan besar di dalam hidup dia yang tidak bisa menyelesaikan masalah hidup dia. Bapak Ibu ya, kalau saya merasa tenang, saya akan yakin bahwa ada kekuatan besar dalam diri saya yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam hidup saya, maka saya tenang. Tapi kalau saya merasa itu tidak, maka saya akan menjadi tidak tenang, akan menjadi gelisah, bahkan saya akan menjadi takut. Ini yang terjadi. Ibrani 11 ayat 1 bilang begini, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu membayangkan saja bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berbicara tentang harapan, berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di hari depan. Tapi Ibrani 11 ayat 1 bilang, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yesus Kristus, Tuhan Allah, harus jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harap ke depan, Bapak Ibu. Dan dia harus menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Kita tidak perlu lihat Tuhan Yesus itu ada, tapi kita harus percaya dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong. Tuhan Yesus adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan bilang dari tenanglah, aku ada, aku ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi pusakanya. Lalu dia berangkat, bahkan dia tidak tahu tempat mana yang dia akan tuju. Karena iman Abraham yang tidak di tanah yang dijadikan seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji Tuhan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan karena iman Abraham, tatkala dia dicobai untuk mempersembahkan Ishak, dia taat kepada Tuhan untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan.
Apa yang terjadi? Tuhan punya jalan yang terbaik dalam kehidupan. Contoh-contoh itu bagi saya sudah cukup. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya pada saat itu? Apa yang terjadi karena mereka berdiam? Karena mereka hanya percaya tapi mereka tidak beriman kepada Kristus. Saya menganalogikan begini Bapak Ibu. Saya dan Bu Gembala dan Bu Fanda mungkin kami pergi ke satu tempat menggunakan pesawat terbang. Saya dan Bu Gembala dan Bu Fanda percaya kepada pilot itu bahwa dia akan menerbangkan kami dari Jakarta menuju ke Manado. Itu kita percaya. Permasalahannya, apakah kita beriman kepada pilot itu? Apa kita yakin kepada pilot itu? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena pada saat terjadi sesuatu dengan penerbangan kita, apakah pilot itu bisa menjamin keselamatan kita? Tidak. Itu berbeda percaya dengan beriman. Percaya hanya sekedar sikap hati kita terhadap sesuatu yang kita lihat. Karena dasar-dasar pemikiran secara manusiawi kita merasa bahwa dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi apakah tingkatan percaya itu menjadi sesuatu yang menjadi jaminan? Tidak. Disitulah iman berada. Iman bilang bahwa iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Saya dan Bu Gembala dan Bu Fanda naik pesawat, kita berharap bahwa kita akan selamat. Ya. Tapi apakah itu jaminannya ada di pilot itu? Tidak. Jaminannya ada di Tuhan. Itu yang terjadi dengan murid-muridnya. Murid-murid pada saat itu hanya melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Dia sama dengan orang-orang pada saat itu. Hanya melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dia cuma sebatas percaya. Tapi dia tidak beriman. Maka Tuhan Yesus bilang, tenanglah, aku ini. Tuhan Yesus sedang menggeser pola pikir, fokus manusia, fokus murid-murid pada saat itu kepada sosok hantu yang mereka lihat berjalan di atas air, atau kepada sosok suatu kondisi angin sakal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan lagi menggeser fokus kehidupan murid-murid kepada Yesus, karena di dalam Yesus jaminan keselamatan itu ada. Selanjutnya Bapak Ibu, kecemasan, ya. Tadi kita bicara tentang ketenangan. Ketenangan lawannya adalah tidak tenang atau gelisah. Ya. Jadi dalam beberapa literatur mengatakan bahwa kecemasan itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang terjadi dalam diri kita, tetapi belum tentu itu terjadi. Jadi hanya sebatas ada yang di pikiran kita. Itu ketidaktenangan. Tuhan Yesus bilang, kamu harus tenang. Karena apa? Karena kamu mempunyai kepastian di dalamku bahwa aku adalah harapanmu ke depan. Aku adalah dasar daripada apa yang kamu harapkan ke depan. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa aku ini. Artinya Tuhan bilang bahwa Tuhan menyatakan sikapnya bahwa aku adalah Allah. Aku adalah Allah yang berjalan dengan kemuliaanku. Aku adalah Allah yang berjalan di atas air. Kenapa kamu melihat aku seperti hantu? Aku adalah Allah. Allah yang Maha Kuasa. Segala yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak. Itu Allah yang menuntut dalam kehidupan. Tapi apa responnya? Murid-murid mereka menganggap Tuhan Yesus adalah hantu. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan berkata, jangan takut. Dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan bahwa jangan takut itu merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana, tidak berani menghadapi masalah, mengalami atau melakukan sesuatu, tidak mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu. Dalam ada satu literatur mengatakan begini, ketakutan itu terjadi ketika seseorang menghadapi kondisi yang membuatnya menderita. Jadi ada perbedaan antara kegelisahan atau
atau ketidaktenangan dengan ketakutan. Kalau ketidaktenangan atau kegelisahan, itu kondisi di mana kita punya kekhawatiran yang besar, tetapi kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Tetapi tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah ketakutan. Karena pada saat kita merasa takut, kita merasa bahwa kita sedang menghadapi sesuatu kondisi yang membuat kita menderita. Itulah yang Tuhan bilang kepada murid-murid, jangan takut. Mereka takut karena mereka berhadapan dengan hantu. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, karena aku ada di sini. Bapak Ibu, itulah tema KGPM. Yeremia kami. Jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, bahwa pada saat Allah menentukan, berkarya, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, Allah pasti bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Dalam kondisi pandemi saat ini, KGPM Sidang Yeremia mau mengajak kita semua dengan tema ini. Mari fokuskan hidup kita bukan kepada masalah yang ada di luar kita. Fokuskan hidup kita bukan kepada kondisi pandemi yang mengganggu, yang merampokkan sisi-sisi kehidupan manusia saat ini. Tapi fokuskanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketenangan hanya dimiliki kalau kita berada pada Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Kenapa kita harus takut kepada masalah yang ada dalam diri kita? Karena Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar dari masalah yang kita punya. Kenapa murid-murid mesti takut kepada angin sakal? Karena murid-murid punya Tuhan yang lebih besar dari angin itu. Bapak Ibu, kenapa kita mesti takut dengan masalah-masalah dalam kehidupan pribadi kita? Dalam kita kehilangan orang yang kita kasih, kita mempunyai hubungan yang retak dengan keluarga kita, kita tidak disenangi sama orang lain. Kenapa kita mesti takut dengan itu? Kenapa kita mesti fokus kepada hal itu? Fokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberi jalan keluar dalam kehidupan. Seperti yang Tuhan lakukan bagi murid-murid pada saat itu. Pada saat murid-muridnya mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Dan mereka mengajak Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu mereka. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Angin itu reda. Angin itu reda. Yohanes 6 bilang, bukan saja angin itu reda, tapi mereka tiba di tujuan mereka dengan selamat, Bapak Ibu. Karena dia mau kita takutkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Pada saat saya berulang-ulang kali mengatakan ini, Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi ke seberang, Tuhan Yesus bertanggung jawab dengan hidup murid-murid. Tuhan Yesus bertanggung jawab jika kita mempunyai masalah, dia akan hadir pada waktu yang tepat. Masalahnya apakah kita sabar menanti waktu itu? Itu masalah. KGPM Yeremia diberikan kekuatan melalui tema ini untuk mari bagaimana kami BPS, KMS dengan seluruh aparat bersama-sama jemaat, mari kita satukan hati kita. Jangan takut, berimanlah kepada Tuhan, tenanglah, milikilah iman kepada Kristus yang mempunyai kekuatan di atas segala-galanya sehingga kita menjadi tenang. Dan jangan takut jika kita menghadapi masalah. Karena ada Yesus yang akan menggantikan, akan menjaga, akan menyelesaikan permasalahan dalam hidup. Perjalanan hidup murid-murid pada saat berjalan menyeberangi danau itu terbagi atas dua. Pertama, sebelum jam 3 dan sesudah jam 3. Coba Bapak Ibu perhatikan. Sebelum jam 3 mereka merasa dihajar oleh angin sakal. Tuhan tahu itu.
Tapi Tuhan mau memberikan pelajaran, Tuhan memberikan pengertian bagi manusia, bagi murid. Jadi jika dalam kehidupan kita punya masalah, Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan tidak diam. Tuhan ada di sana di gunung lagi mengawasi kita, dan Dia tahu di mana saatnya Dia harus bertindak untuk menyelesaikan masalah kita. Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan Yesus, apakah kita harus takut dengan pandemi ini? Apa kita harus takut gentar dengan pandemi ini? Orang bilang bahwa dengan ada pandemi seni-seni pelayanan menjadi roadmap. Saya bilang tidak. Justru pada saat ini, di saat kita berada dalam ketenangan, di saat kita berada dalam kendali Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kreativitas untuk melakukan inovasi baru dalam pelayanan. Terbukti dengan kita melakukan live stream. Kalau kita takut, kita tidak akan melakukan itu. Tetapi karena kita tenang dan kita berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, Tuhan kasih jalan. Itu tugas kita. Bapak Ibu, terlalu panjang saya berkhotbah hari ini. Tapi ada pesan-pesan yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama, bahwa Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Tuhan tahu apa rencana tujuan Tuhan bagi hidup kita. Seperti Dia menyuruh murid-murid pergi menyeberangi danau Galilea. Yang kedua, Tuhan tahu apa waktu yang tepat, kapan waktu yang tepat untuk menolong manusia, untuk menolong murid-murid, untuk menolong kita pada saat kita berada dalam permasalahan. Yang ketiga, apa respon kita? Tuhan mengajak kita untuk tenang. Artinya Tuhan mau bilang, fokuslah kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada masalah kita. Yang terakhir, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika kita mengatakan bahwa kita tenang, beriman kepada Tuhan, itu harus dilanjutkan dengan tindakan action iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Bicara iman, bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bicara pengharapan, bicara hubungan kita dengan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi once kita ngomong kasih, bicara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Tuhan menuntut kita tidak hanya jadi pendengar, tapi Tuhan menuntut kita untuk menjadi pelaku-pelaku dalam kehidupan kita. Mengakhiri khotbah saya, di akhir daripada cerita ini, Tuhan hadir di tengah-tengah perahu murid-murid. Artinya, Tuhan Yesus turut serta. Kalau bahasanya itu di dalam Roma 8 ayat 8. Roma 8 bilang gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menandakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dalam rencana Allah, Bapak Ibu. Kita seperti murid-murid dalam rencana Allah untuk menyeberangi danau itu. Tapi Allah tidak sendiri bekerja. Tapi Allah menuntut kita untuk menghadirkan Yesus, menghadirkan Allah dalam perahu kehidupan kita. Ayat ini mengatakan sekali lagi, Allah turut bekerja. Di sini menyatakan bahwa tidak hanya Allah yang bekerja, Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, kita punya Allah yang sangat perkasa. Kita punya Allah yang lebih segalanya dalam hidup. Kita punya Allah yang lebih besar dari masalah kita. Saya
Bapak Ibu